Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala uzwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Azza wa Jalla, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan yang tertentu. Tidak akan ada satupun manusia di dunia ini yang mampu menghitung kenikmatan Allah satu persatunya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat serta salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, juga pada seluruh para pengikutnya, penganutnya yang selalu setia dan taat kepadanya sampai yaumil kiamah. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak para advokat yang saya hormati dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kesepuhan, bapak-bapak, alimil ulama yang mulia dan semoga selalu ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para cendekiawan yang saya hormati dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menanggapi situasi geger beja, kejadian yang sedang naik ke atas permukaan hangat-hangatnya pada hari-hari ini, di mana ada salah seorang pengabdi bangsa yang sedang diperkarakan atau dipidanakan karena gara-gara ucapan yang mungkin, sangat mungkin kesalahpahaman dan memahami bahasa itu. Itu bisa terjadi karena memang daya pandang manusia sangat berbeda. Belum lagi didasari atau dilatar belakangi oleh unsur-unsur kebencian atau unsur-unsur hal-hal yang tidak diinginkan. Juga sedang geger-gegernya masalah kepindahan ibu kota negara. Tentu ini banyak menuai tanggapan. Saya Ujang Sarkozy, istilah orang Panegala Ustadz Letik, Ustadz kampung, kiai kampung yang tidak berdaya, bahkan Ustadz Apin keadaannya tertindas. Posisi atau kapasitas di negara ini ya sebagai rakyat biasa. Tapi barangkali menurut aturan dan hukum ada hak untuk bicara. Hari ini saya diberi kesempatan untuk bicara oleh penyelenggara. Oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan semoga amal upaya rekan-rekan yang menyalakan acara pada hari ini diterima dan dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Pertama, saya Ujang Sarkozy dari Pandeglang mengucapkan rasa prihatin yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya kepada Bapak Mulyadi
wartawan tuh ya. Iya. Wartawan senior dari Republik ini yang hari ini sedang dipidanakan. Yang statusnya hari ini sudah di dalam tahanan ya. Apa? Iya, tersangka. Tersangka bahkan sudah ditahan. Tentu kami pun dari daerah Pandeglang merasa prihatin karena perkara hal dalam kesalahpahaman saja dalam bahasa. Kalau istilah bahasa Pandeglang itu hal yang biasa. Daiku kerud aing. Kayak gitu jurig dia dirinya. Nah, kamar terlupakan kadinya dia. Jurig doang. Itu hal-hal yang biasa. Untuk bahasa Pandeglang mah. Dan saya sendiri tidak tahu Pak Mulyadi itu orang mana asal usulnya. Jadi dia punya bahasa seperti itu. Dan itu hanya sebuah istilah saja. Bukan bahasa yang nyata, bukan bahasa yang benar, bukan. Mudah-mudahan para penegak hukum terutama yang mengadilinya pertama menganalisa kembali. Sebab saya merasa khawatir ini. Kalau di negara ini sudah terjadi begitu antara satu sama lain, satu golongan dengan negara lain, itu akan terjadi hal yang tidak diinginkan di negara ini. Azab Allah itu akan turun. Itu bisa dipastikan, bukan pasti menurut saya dalam rumus. Itu azab Allah turun ke bumi, itu ulah manusia. Yang terjadi satu sama lain dulu. Begitu juga terhadap makhluk lain. Penganiayaan terhadap makhluk. Sebab kezaliman adalah pangkal kehancuran. Kalau ini mempidanakan atas dasar kezaliman, bukan menuduh yang memperkarakan, bukan. Kalau seandainya memperkarakan atau menghakiminya atau mempidanakan itu karena kezaliman, itu akan terjadi hal yang tidak dikenal atau dengan azab Allah Subhanahu. Lautan. Setelah di tengah lautan, ombaknya tinggi, ada yang kancolah isi orang Pandeglang mah. Berubah. Apa? Tolong lewat suara terutama kepada penguasa negara. Khawatir itu pasti yang namanya kebatilan karena jauh kok bakal musnah. Wong borok aja ditutup-tutupi, lama-lama tetap ke bawah, ketahuan juga. Begitu juga kejahatan manusia. Jadi kalau ada dasarnya kebencian dan lain sebagainya, mohon dikaji kembali. Kami atas nama, bukan ulama lah barangkali, sekedar putra daerah, penduduk di negara ini, menginginkan, mengharapkan, mohon agar dikaji kembali. Dan sekaligus semoga Bapak Mulyadi segera dibebaskan dari jeratan hukum pidana itu. Allahu Akbar. Yang kedua, masalah penempatan pemindahan ibu kota negara. Saya ingat sebuah kata-kata, ya barangkali dalilnya dalil bahasanya dalil akli aja lah yang ada. Bahwa ketika kita akan melakukan sesuatu secara pribadi aja nih, secara pribadi itu harus dilihat dulu manfaat dan mudaratnya. Itu pribadi. Apalagi sebuah negara. Pribadi saja ketika kita akan berbuat sesuatu, lihat dulu, kaji dulu berbagai halnya. Terutama manfaat dan mudaratnya. Kalau seandainya itu mudaratnya lebih banyak, maka haram. Tapi kalau manfaatnya lebih banyak, dianjurkan. Tidak pun tidak apa-apa. Begitu prinsip. Insya Allah itu akan selamat. Tetapi seandainya sebaliknya memaksakan kehendak yang karena unsur-unsur tertentu, itu akan terjadi
hal yang tidak diinginkan. Sebab di situ pasti ada kezaliman. Tidak boleh di dunia ini terjadi kezaliman satu sama lain. Seorang muslim menganiaya orang kafir, itu tidak boleh secara pribadi, nggak boleh. Kalaupun terjadi peperangan ada aturannya, ada aturan mainnya. Secara pribadi tidak boleh. Tetangga saya misalkan orang beragama lain, tidak boleh saya menganiaya mereka karena mereka tetangga saya. Kalau dalam peperangan antar agama itu lain lagi, ada aturan mainnya. Nah oleh karenanya apalagi ini satu bangsa, satu daerah, hanya karena kepentingan tertentu, sebagaimana yang kita dengar tadi dari Bapak advokat, saya ngeri. Sepertinya ada kepentingan tertentu. Nauzubillah min dzalik. Semoga itu tidak ada. Amin. Oleh karena kalau itu ada, mohon dikaji kembali oleh para negarawan ini. Indonesia ini sudah cukup lengkap. Ahli apa yang tidak ada? Ahli agama, ya pakarnya. Pesantren sedunia terbanyak Indonesia. Ustadz terbanyak sedunia Indonesia. Kiai terbanyak di Indonesia. Cendekiawan terbanyak sedunia Indonesia. Santri ortodok sedunia kan Indonesia panglobana. Daya di Batur santri sarung eta. Santri kepang ta. Zaman cuma ada di Indonesia. Betul enggak? Oleh karenanya terus yang kaitan dengan teknologi hari ini. Indonesia cukup. Mau apa lagi? Orang terpintar dalam teknologi juga orang Indonesia Pak Habibie. Sedunia itu bukan ukuran Indonesia. Apa tadi enggak ditanya beliau? Contohnya ini misalnya. Tanya mereka para ahli. Perguruan tinggi terbanyak sedunia Indonesia. Banyak orang-orang perguruan tinggi, orang-orang ahli kenegaraan, ahli strategi wilayah dan sebagainya. Tolong dikaji kembali, dilihat dari berbagai aspek manfaat mudaratnya itu. Seandainya Jakarta dipindahkan ke Kalimantan, misalkan. Ntar mau Kalimantan kayak mau mana kayak, yang dalam memindahkan negara itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Lihat manfaatnya. Jakarta ke sini ke Panai, ke Serang, ke Banten, ke Paneglang, ke Rangkas itu masih kosong kok. Jadi kalau Bapak mau mengembangkan negara nih, kantor-kantor pemerintahan dan sebagainya, Paneglang masih kosong sampai ke ujung kulon. Loba juri kene di itu menjal baleuweung kene iya. Sugan geus jadi kota mah teu jadi loba ting juri, istilah kan begitu tuh bahasa. Itu istilah bahasa. Masih kosong, Rangkas Bitung masih kosong, Paneglang masih kosong. Itu kan nyambung tanahnya lokasinya dengan Jakarta. Saya kira. Ya sampai laut itulah, sampai laut barat, sampai ujung kulon. Saya kira begitu tuh. Menurut pandangan penglihatan mata pikiran saya, jalan pikiran saya. Jadi untuk mengembangkan Jakarta ini, ya kalau sekedar alasannya banjir, ya apalagi di Kalimantan itu daerah banjir, rawa lagi kan, yang kita tahu, walaupun misalkan dari film, dari apa, daerah rawa kan, sungainya kalinya juga banyak lebih besar di sana. Kalau nggak salah ada 3 kali besarnya aja kan, di sini cuma Ciliwung doang, Ciujung sebelah sini Banten adanya, dan itu bisa diantisipasi bisa. Saya kira begitu tuh. Sekali lagi kami atas nama masyarakat. Kalau bahasa atas nama ulama kegedean rasanya begitu. Atas nama masyarakat Paneglang khususnya umumnya adalah masyarakat Banten menginginkan ibu kota tetap ditetapkan di Jakarta. Dan mohon dikaji kembali, dipertimbangkan berbagai macam pertimbangan terutama manfaat dan mudaratnya. Seandainya lebih banyak mudarat, segera dibatalkan, segera ditarik. Masalahnya begini, barangkali yang jadi aparat negara hari ini nih si anu. Lah kan besok malah siapa lagi? Ganti lagi. Tolong dipikirkan. Emang nak jadi anu selamanya tah? Tolong diperhitungkan banget. Mudah-mudahan para negarawan ini menyadari semuanya dan segera mengkaji kembali. Sebab yang duduk di negara ini bukan sepihak, berbagai macam pihak seperti yang disampaikan oleh Abuya dari Rangkas Bitung tadi, betul.
Mikiran kitu. Cik atuh pikiran heula masyarakat ieu. Lamun nyaritakeun masalah penderitaan rakyat atuh pusatna di Paneglang oke. Dahar isuk henteu sore di Paneglang ayana. Imah gubug ketup angin rubuh di Paneglang ayana. Musim hujan cembarat pelaut kase engseng dijual di Paneglang ayana. Jadi bicara tentang kondisi negara ini, can jalan becek majeng ledok ya. Can rata, mikiran itu deh, macam-macam bae. Nanti kami memprihatin orang Paneglang ta. Ih, kumaha nu dilaluhur deui. Mikiran mindahkeun nagara. Mindahkeun ibu kota. Urang Paneglang jalan ledok keneh. Masya Allah, itu sangat prihatin Pak Advokat. Semoga mendengar para negarawan, juga para ahli, manfaatkan ilmu kalian supaya menjadi bela nanti di akhiratnya. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita berharap apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, dan kita ikhlas atas motif nahi munkar apa lagi? Aman ma'ruf nahi munkar. Tidak ada motif apa-apa. Modal si Ujang ini punya motif apa? Si Ujang bicara ini motifnya apa? Bakal menang naon? Cek bahasa orang Paneglang. Dia ada kanan jang ngomong cenah. Dinu hajat di amplopan dia cenah. Eta ngomong dinu kitu dia, menang naon cenah dia eta. Insyaallah ikhlas demi kepentingan umat dan kepentingan negara ini. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segalanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allah.